Shalom, perkenalkan nama saya Afi Aprilia Pangaila dengan NIM 21302032. Saat ini saya akan menganalisa Kota Batam dengan menggunakan data BDP. Untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen Encik Lydia Ivana Kumayas, SEMM. Kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama ada indeks pembangunan manusia, kedua kesehatan, ketiga pendidikan, keempat inflasi, dan terakhir PDB. Sebelum kita menganalisa Kota Batam berdasarkan BDP-nya, kita harus mengetahui lebih lanjut apa itu Kota Batam secara umum. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rembang, dan Galang terkoneksi oleh jembatan Barelang. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Batam mencapai 1.193,88 jiwa dengan kepadatan 1.153 jiwa per kilometer. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun atau BBK. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dengan dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan pesat di Indonesia. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dapat kita lihat metode baru Indeks Pembangunan Manusia 2019 dan 2021. Kota Batam pada 2019 Indeks Pembangunan Manusianya adalah 81,09. Sementara di tahun 2020 Indeks Pembangunan Kota Batam yaitu 81,11 dan 2021 adalah 81,12. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan 0,1 poin atau tumbuh 0,01% dibandingkan pencapaian tahun 2020 dan tahun 2019. Tetapi pada tahun 2018 kita dapat lihat bahwa IPM laki-laki lebih tinggi daripada IPM perempuan. Untuk pertumbuhan IPM 2018 mencapai 0,35. Bisa kita lihat pada data statistik yang ada bahwa pada 2018 IPM laki-laki yaitu 84,47, sedangkan untuk perempuan pada tahun 2018 adalah 79,59. Sedangkan pertumbuhan IPM 2018 sebesar 0,35, sedangkan untuk tahun 2019-2020 belum diketahui. Berikut indikator kesehatan. Indikator kesehatan adalah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan sekelompok orang dalam populasi tertentu. Misalnya angka kematian atau angka kelahiran. Pada tahun 2018 sampai 2020, banyak keluhan kesehatan yang terjadi dan banyak yang tidak berobat jalan dengan berbagai alasan seperti tidak punya biaya berobat, tidak ada biaya transportasi, tidak ada sarana transportasi, waktu tunggu pelayanan lama, mengobati sendiri, tidak ada yang mendampingi, merasa tidak perlu, dan lain-lain. Bisa kita lihat pada data statistik 2018, 2019, dan 2020. Walaupun terdapat banyak keluhan, tetapi di Kota Batam juga memiliki cukup banyak sarana kesehatan yang semakin bertambah dari tahun ke tahun.
sehingga masalah keluhan tentang kesehatan mulai menurun dan banyak orang akan datang berobat ke rumah sakit atau bahkan klinik terdekat. Bisa kita lihat dengan bertambahnya rumah sakit, angka dari alasan utama tidak berobat semakin menurun karena jumlah dari rumah sakit maupun klinik sudah bertambah lebih banyak. Kita lanjut pada indikator pendidikan. Indikator pendidikan adalah penanda spesifik atau pencapaian kompetensi dasar yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dapat kita lihat pada data statistik jumlah murid menengah atas menurut status sekolah. Bisa kita lihat Kota Batam memiliki jumlah siswa dengan pencapaian 25.437 dibandingkan dengan Kecamatan Bulang yang hanya memiliki 196 siswa di tahun 2020. Sedangkan dapat kita lihat dari data di atas bahwa tenaga kerja guru maupun dosen lebih sedikit dibandingkan jumlah siswa atau mahasiswa. Untuk perguruan tinggi, jumlah perguruan tinggi di tahun 2020 untuk negeri ada 1, swasta ada 27, dan jumlah seluruhnya adalah 28. Sedangkan jumlah mahasiswa tahun 2020 terdapat 5.308 dan jumlah untuk mahasiswa swasta terdapat 29.783. Sedangkan jumlah tenaga pendidik di tahun 2020 untuk negeri hanya 164, sedangkan di swasta ada 1.346 pendidik. Indikator berikut adalah inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Setiap negara maupun kota pasti mengalami inflasi. Begitupun dengan Kota Batam dapat dilihat oleh data di bawah. Inflasi gabungan Kota Batam bulan Januari 0,74, sedangkan di bulan Februari ia menurun menjadi minus 0,48, dan bulan Maret inflasi Kota Batam pun naik menjadi 0,73, sedangkan di bulan April pun terus menaik menjadi 1,12. Dengan di bulan Mei ia menurun menjadi 0,79 dan bulan Juni ia pun naik kembali menjadi 0,84, sedangkan bulan Juli ia menurun menjadi 0,61. Dibandingkan dengan Kepulauan Riau, dibandingkan dengan Indonesia, inflasi bulan Juli 2022 hanya 0,46. Dan terakhir kita masuk pada produk domestik bruto atau PDB, adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Dapat kita lihat produk domestik bruto per kapita Kota Batam tahun 2017 sampai 2019. Di sini ada komponen PDRB per kapita, yaitu atas dasar harga bahan baku, atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010, jumlah penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di 2017, 2018, dan 2019. Sekian analisa Kota Batam berdasarkan BPS
Dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, serta lagu Rizky Febian. Terima kasih.